SMP saya udah kenal pacar. Oh, pacaran. Pacaran kelas 2 SMP saya udah pacaran. Karena saya anak manja mas. Jadi itu dimanja. Istilahnya minta apa dikasih, minta apa dikasih, minta apa dikasih. Nah setelah sekolah kan saya nikah mas. Langsung nikah? Langsung nikah, saya SMA. Belum punya kerjaan waktu itu? Wah maaf sekali karena saya anak manja. Sama orang tua walaupun saya nggak kerja ya nggak apa-apa. Oh, tetap disuplai. Suplai sama bapak ibu. Betul. Seniman yang manja. waktu lulus sekolah nikah tapi masih belum punya kerjaan. Belum. Sampai sekarang pun saya nggak kerja mas. Loh, terus? Dari dulu saya dimanja bapak ibu. Sekarang saya dimanja anak. Kok keren nih? Mungkin karena atau apa? Jangan gue untung nih boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kopi Pandan, bertemu lagi di acara bincang-bincang bareng kita berdua. Saya malam hari ini edisinya agak spesial karena ditemani oleh seniman Jogja yang sudah sangat lama sekali melalang buana di dunia seni. Bersama Pak Tung malam hari ini saya ditemani untuk mengulik kisah hidupnya. Dan sebelum kita mulai, kita lihat profilnya dari Pak Tung. Monggo. Aku tetap sumeh luwe Memang enak tinggal di Jogja, nyaman sangat terasa. Penghuninya pun ramah tamah, sopan santun terjaga. Kota budaya dan wisata, juga kota pelajar, kota yang tak ada duanya, kota teristimewa. Dan itu dia tadi profil dari seorang seniman yang bernama Pak Tung. Apa kabar Pak Tung? Alhamdulillah sehat mas. Baik. Mas baik. Alhamdulillah juga saya. Agak keras nih Pak suaranya. Oh iya. Pak Tung, nama asli sinten Pak? Untung Madiono Slamet Widodo. Untung Madiono Slamet Widodo. Untung Madiono Slamet Widodo. Terus di waktu SMP, guru SMP itu nulisnya itu kepanjangan, cuma ditulis Untung Madiono, ya udah manut. Untung Madiono. Untung Madiono. Madiono itu artinya apa Pak? Sak Madio. Oh. Madiono. Jadi jenengan istilahnya keberuntungan yang walaupun seadanya tapi orang yang selalu beruntung. Amin. Oke, dan langsung aja kita kulik kisahnya dari Pak Tung. Monggo Pak, diceritakan mulai dari tahun ke tahun, dari lahir di mana, nantinya perjalanannya gimana sampai sekarang. Saya orangnya seperti ini. Dan dari kecil memang saya suka musik. Oke. Dari kecil tuh setiap saya tidur itu harus ada radio. Harus ada radio. Ada musik yang saya dengarkan, cuma musik sampai
larut pagi. Itu dari kecil Pak? Iya, dari kecil, dari mungkin 2-3 SD, 1 SD sebelum itu mungkin saya udah dengar, seneng gitu dengar lagu-lagu. Sebelumnya jenengan lahirnya di mana? Saya jujur lahir dari Solo. Solo. Di daerah? Daerah kampung yang terpencil. Di situ saya lahir 3 bulan, langsung diboyong ke Jogja. Oh gitu. Kampung mana itu Pak? Prambon. Prambon, daerah Solo. Iya. Tahun? Iromoko. Saya lahir tahun 1959 Mas. 59 Desember ya. Berarti sempat ngalamin zamannya Pak Karno. Ya, saya 6 tahun baru dengar itu kisah Pak Karno, baru ngerti gitu. Oh, gitu. Baru paham ya. Ya, monggo dicerita lagi dari kecil tuh kisahnya gimana, main di sawah, kerjaannya gimana waktu kecil dulu zaman jenengan kan saksi hidup waktu tahun-tahun segitu kan. Saya dari kecil tuh memang suka musik ya, dengar lagu. Dan dari situ saya mulai rengang-rengang lah, nyanyi niroke lagu-lagu yang sudah ada. Nah kebetulan waktu SD Mas, salah satu SD, saya nggak tahu guru saya itu nyandeng saya. Nah satu kelas itu suruh nyanyi bersama lagu satu apa gitu ya, lupa itu. Nah guru yang di samping saya itu nunjukin saya, nah ini untung wae, saya kan nggak tahu. Untung maksudnya untuk apa, suruh apa kan saya nggak tahunya apa. Saya suruh mewakili sekolah dasar tersebut, walaupun saya tidak juara, tapi saya merasa ada gimana gitu loh. Senang lah. Senang iya. Karena bisa tampil mewakili satu sekolah dasar tadi, walaupun tidak juara. Terus dari situ saya ke SMP Mas. SMP saya udah kenal ini Mas, udah kenal pacar. Oh pacaran kelas 2 SMP saya udah pacaran. Di situ ya satu kelas lagi Mas. Waduh satu kelas ini. Waduh ini saya harus pinter-pinter lah pokoknya. Nggak tanya apa Mas. Di situ terbesit saya bisa bikin lagu. Oh gitu. Tunggu Pak, sebelum kesana jenengan waktu SD itu waktu senang-senangnya musik itu waktu SD. Sebelum SD saya mungkin udah. Itu tahun berapa? Itu sekitar kalau 60 berarti 1 tahun kan 65 lah, saya tuh udah mulai jadi 5 tahun 6 tahun udah mulai senang lagu. Tahun 65. Musik apa Pak waktu dulu itu? Dulu itu seperti ini, kayak tahun segitu itu kan musik kayak The Cats itu ya. Oh luar malah. Ya ada luar juga saya dengar juga, tapi kan saya Indonesia Ghost Plus, Mercies, Pampers itu. Iya. Berarti waktu SD nyanyinya, hobinya malah nyanyi itu, bukan lagu anak-anak. Iya, enggak. Malah enggak kenal lagu anak-anak. Saya maaf sekali. Ya lagu anak-anak enggak belum ada, enggak begitu saya bawa, enggak suka, ya suka sih tapi enggak begitu. Terus ini maaf, wayang kulit Mas. Wayang kulit. Dari kecil sampai sekarang saya malah belum pernah mendengarkan wayang kulit dari awal sampai akhir. Padahal saya nyun sewu ya, saya orang Jawa. Harusnya kan tahu ketoprak, jadilan, wayang kulit, nyun sewu saya bukan gimana, saya malah belum pernah mendengarkan dari awal dari akhir. Kalau wayang kulit, ketoprak itu saya juga heran, kok senengnya musik lagu. Ya kesukaan kan masing-masing, enggak apa-apa. Ya. Terus waktu itu sudah SD seneng musik, terus beranjak sampai SMP pacaran, bisa bikin lagu. Kok terinspirasi dari pacar itu, lagunya dibuat pacarnya atau gimana? Iya Mas, waktu itu terus saya ada sedikit istilahnya sekarang kayak cemburu sebentar itu, sesaat itu loh. Enggak kalau sekarang nggak connect atau gimana itu, saya bikin lagu namanya dulu Yanti.
Yanti. Oh, iya, tapi terus Namanya langsung. iya memang Yanti. Apa nama akhir dia sih dia. Tapi saya pikir-pikir kalau Yanti kurang anu Mas, kurang ngetren ya. Saya ganti Yanti itu Sandra. Oh gitu. Iya. Sandra. Saya ganti, wah ini kurang populer saat pikiran saya ya. Kalau Yanti itu kan kalau Sandra kan enak. Sandra. Oke. Terus apa namanya perjalanannya jenengan sampai berkesenian, berkecimpung dalam dunia apa ya seniman itu kenapa sampai tertarik? Jenengan kan nun sewu pakaiannya kayak gini kan nggak terlalu formal amat gitu, ya kan? Apakah nyamannya seperti ini atau gimana? Memang saya orangnya Mas senang tampil beda Mas. Ya dari kecil itu. Dari kecil. Coba ceritain dong Pak, kenapa bisa gitu? Apa dari kecil tuh? Karena saya anak manja Mas. Memang saya dimanja dari kecil tuh dari kecil dimanja. Istilahnya minta apa dikasih. Nah, ada film seperti itu. Wah, sepatu udah jenggo itu kan, koboi itu kan sepatunya kan itu model-model seperti itu ya. Saya udah SD, mereka teman-teman saya belum pakai, saya udah pakai Mas. Aduh, sepatu jenggo itu, koboi itu, jenggo itu cetak. Teman-teman, untung. Lalu itu dari kecil sudah seperti itu. Terus sampai dari SD udah berpakaian kayak gitu, kayak gini. Ya pokoknya saya tampil beda dari yang lain. Di acara apapun. Berarti waktu disuruh gurunya tampil tampil dari lomba tadi ya gitu. Ya seragam Mas kalau pakai itu. seragam kalau itu. Saya manut. Karena belum tahu. Oke. Terus profesi dari setelah belum profesi ya. SD, SMP pacaran, ya, kisah pacarannya itu bisa diceritain Pak. Pacaran zaman dulu itu kan nggak kayak zaman sekarang. Oh iya betul. Gimana dulu? Itu saya harus punya teman dekat yang bisa untuk menyampaikan kepada dia. Misalnya saya menyampaikan titip surat. Nah, surat-suratan itu harus itu titip. Gimana Pak? Masih ingat nggak tulisannya itu? Kadang kangsenan itu apa? Janjian itu harus melewati teman, harus teman yang terpercaya, bisa dipercaya gitu. Bisa ke sana, saya minta tolong sampaikan kertas ini, surat ini, tolong sampaikan pesan saya begini. Nyampe juga. Terus kangsenannya ketemuan juga. SMP itu Mas, saya ajak bolos. Kalau pacaran di mana Pak dulu tuh? Oh Mas, itu saya di Kaliurang. naik bis. Masih dulu belum ada motor. Ada 1-2 sih. Naik bis. Jenengan SMP tahun berapa Pak? 74. Iya. Dulu bis apa kalau ke Kaliurang? Kalau itu lupa saya Mas itu bisnya itu. Tapi bis besar atau kecil? Bis besar. Yang bakar itu. Bakar betul. Sejarah itu. Oh betul Mas. Bis. Itu ngapain Pak jenengan pacaran? Kikuk. Nyari tempat yang suasana yang terbuka, suasana yang penuh kedamaian gitu ya. Dan perlu seperti itu kan perlu ikrar juga Mas sama pacar itu Mas. Ikrar janji. Ikrar maksudnya mengikrarkan janji. Ikrar itu kan mengucapkan I love janji. you atau tenan lho gue lho aja ninggal ke aku. Itu ya masih ABG. Ayo. Tapi sama istri yang sekarang pacarnya dulu bukan? Bukan Mas. Bukan. Oke. Terus sampai SMP, perjalanan SMP pacaran ya. SMA-nya juga di mana? Itu saya di salah satu SMA Islam di Jogja ya. Itu. Masih senang mulai
malah mulai musik lagi? Apa? Itu terus Mas. musik. Saya terus Mas. Jadi saya berkarya itu nulis lagu itu terus dari SMP sampai sekarang. Oh, berarti udah banyak karya yang jenengan. Kalau dibilang kalau manusia ya Mas ya maaf ya ada pelupa ya. Tapi kalau saya amati saya perhitungkan itu mungkin bisa 10 album mungkin. Wih, lumayan loh. 100 lebih berarti. Iya ya kurang lebihnya. Boleh. Oke, terus SMA itu bermusik secara independen atau ikut apa bikin grup gitu Pak? Waktu SMA? Waktu SMA cuma sekitar teman. Dulu kan belum ada ini Mas, studio band kan susah Mas. Oh jarang ya dulu ya. Kami cuma gendrengan pakai ini akustikan, nyanyi nanti ngisi sana ngisi situ. Oh gitu. Iya dimintai teman ulang tahun tampil, ulang tahun tampil. Sambil disambi Pak. Iya Mas, monggo Mas. Terus, nah kita beranjak ke jenengan setelah lulus SMA. Itu kan pasti sudah memikirkan kayak kalau orang nun sewu. Normalnya orang itu kan kalau yang pekerja itu kan kalau udah lulus ya punya cita-cita gini, punya cita-cita nanti kuliah, habis kuliah mau kesini. Nah jenengan sendiri gimana waktu itu? Saya nggak punya cita-cita untuk kuliah Mas, karena saya merasa merasakan diri saya itu nggak mampu untuk pelajaran. Oh. Jadi memang saya nggak secara akademis nggak mampu, saya kurang mampu lah kalau untuk pelajaran. Jadi ya senangnya cuma musik lagu teman ketemu musik lagu. Oke. Terus kegiatannya setelah sekolah dulu ceritanya? Nah setelah sekolah kan saya nikah Mas. Langsung nikah? Langsung nikah. Saya SMA lulus anggur 1 tahun saya langsung nikah. Belum punya kerjaan waktu itu? Wah maaf sekali karena saya anak manja sama orang tua, walaupun saya nggak kerja ya nggak apa-apa. Oh tetap di suplai? Suplai sama bapak ibu. Betul. Seniman yang manja ternyata ada seniman manja. Oke. Berarti waktu lulus sekolah nikah tapi masih belum punya kerjaan? Belum. Sampai sekarang pun saya nggak kerja Mas. Terus? Dari dulu saya dimanja bapak ibu. Sekarang saya dimanja anak. Oh keren gitu. Mungkin atau apa senengku untung nih ya. Karena namanya untung ya. Mungkin ya. Alhamdulillah. Untung apa tadi? Madiono. Untung Madiono tadi. Selamat Widodo. Ya. Seadanya yang membuat beruntung. Untung sama Dio. Selamat Widodo. Uripe selamat terus. Amin. Oke, terus Pak, karya-karya sekarang. Kalau karya-karya itu gimana ya? Inspirasinya itu bisa dari mana aja? Bisa dari perjalanan pengalaman Bapak yang pernah temui. Lagu-lagu tema apa yang selalu membuat jenengan itu bergairah untuk menciptakan lagu? Kalau saya jujur Mas, untuk tema lagu itu memang kalau saya love Mas, cinta. Love ya. Itu dasar dari hati. Karena maaf kalau orang nggak punya cinta, mungkin maaf sekali. Gitu. Tapi kalau untuk penampilan, saya harus bikin lagu yang seperti ini, kehidupan yang sehari-hari. Mana yang kecemburuan sosial, mana yang orang bilang selaka, mana yang lupa daratan atau apa yang itulah, yang seperti itulah, yang tema kritik bisa. Ada lagu tema-tema. Oke. Nanti kita suruh nyanyi ya Pak Tung buat lagunya yang temanya agak kritik. Oke. Terus Pak, sampai sekarang itu jenengan nggak ada kerja apa? Nggak ada Mas. Ya.
kebetulan Terus bayar biaya hidup, listrik dan lain-lain itu gimana? itu dari anak juga mas. Disuplai anak. Kebetulan bapak ibu ada satu rumah untuk dikelola, saya koskan Oh gitu. per kamar untuk harian untuk Wah, bejo tenan. bulanan. Wis bejo. Terus Pak, Ya, lanjutkan ceritanya yang dapat Nun Sewu, ya. dapat jodohnya yang sekarang itu dulu awalnya gimana? Saya nggak tahu mas. Tiba-tiba aja orang tua saya mendatangi salah satu keluarga. Di situ ada seorang gadis, Namanya? namanya perlu saya sebut ya, Suprihatin. Suprihatin, ya. Ya. Itu gimana? Saya nggak tahu rembukannya. Tahu saya pulang ke Jogja, diajak mau ya udah. Maksudnya dilamar. Iya saya nggak tahu. Jadi bapak jenengan ngelamar Nembung karo itu mau dinikahkan sama Tung. Saya manut. Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah. Tiba-tiba bapak bawa. Dengan saya juga itu. Saya datang ke sana. Tapi jenengan senang. Ya. Enggak, maksudnya waktu itu gitu, begitu ketemu tuh langsung jatuh cinta atau gimana gitu loh. Saya tahu mau aja mas. Oh gitu. Saya nggak tahu, perasaan saya nggak tahu. Saking manjanya sampai istri aja dicariin. Betul. Ya Allah, oh no. Oke. Terus nikah tahun berapa itu? Saya lulus SMA tahun 81, 82 nih, 80, 81 saya nikah. 81 nikah. 81 nikah. 1981 saya nikah. Oke. Sudah punya putri? Putra 3, cewek semua. Dan sekarang udah punya cucu. Udah punya cucu. Sesuk dimanja sama pucune. Saya mas. Oke, asik ya. Hidupnya selalu beruntung Pak Tung. Terus setelah itu, waktu setelah nikah itu juga sama sekali nggak kerja kan? Iya. Itu udah punya kos-kosan? Udah mas. Udah punya kos-kosan. Tapi kerjaannya mau gitaran, nyanyi. Bengok nyanyi. Tapi sering ngisi ngisi acara? Dulu saya waktu ini mas masih jelang inilah, sebelum inilah. Dulu saya ngamen mas. Oh ngamen ya? Nah itu coba diceritain Pak. Perjalanan saya ngamen sama awalnya kenapa kok mau ngamen itu? Ya serombongan kami teman-teman itu ngamen di Solo. Bis? Naik kereta mas. Oh kereta? Sempat saya ke Surabaya juga naik kereta mas. Serombongan tuh 9-8 orang itu mas. Sempat saya ditangkap Polsus waktu itu. Oh iya? Saya kode sama teman-teman biar saya yang ditangkap. Kebetulan saya bawa gitar sama pakaian satu setel. Saya ditangkap, dibawa ke kantor, ngomong saya lepas. Kenapa ditangkap Pak? Ya karena kami serombongan naik di lokomotif tanpa karcis. Nah, tapi kan pengamen. Walaupun pengamen, Polsus kan nggak mau tahu. Yang penting ada itu apa karcis. Oh gitu. Kami diperingatkan lagi nggak boleh naik kereta tanpa karcis. Ya udah, saya manut. Kalau zaman dulu kan setahu saya banyak juga nembak di atas. Iya. Kebetulan mungkin yang tertangkap mungkin baru kami mungkin ya, mungkin yang lain juga ada mungkin. Ngamen berapa tahun Pak ngamen di kereta apa sama di kota mas, di kota. Jadi tujuan kami ke Surabaya ngamen. Oh berarti di kereta nggak ngamen? Enggak. Kami memang tujuan ke salah satu kota, misalnya Jombang misalnya. Di Solo itu juga kota mana itu lupa saya. Sari apa itu ya, di situ amen. Ngamennya di rumah-rumah? Iya rumah-rumah mas. Rumah. Kenapa harus jauh-jauh sampai sana?
ya pengen pengalaman juga Mas. Oh gitu. Gitu. Apa di sana wilayah orang-orang kaya atau gimana? Enggak. Kami cuma seneng aja. Seneng jalan-jalan ya? Seneng jalan, pengen tahu suasana luar kota lain gitu kami. Itu sebelum nikah apa sudah nikah? Sudah Mas. Oh iya sudah nikah ya. Sudah nikah, ya. Ditinggal istrinya. Can. Payah iki tua-tua keladi. Terus Malioboro juga dulu Mas. Oh lama juga di Oh iya Malioboro. Mas ya. Kami Tongkrongannya di Malioboro. kami ngamen Mas. Malam minggu misalnya. Ini misalnya malam minggu di Malioboro. Sebelah timur jalan kami ngamen ke selatan, putar balik ke sebelah barat jalan, kan ke utara ini arahnya. Tugu pulang. Nanti malam minggu yang Itu apa? Lesehan? lesehan Mas. Oh, iya. Mereka masih ada lesehan. Terus malam minggu yang lainnya jalan Solo. Nah, sebelah utara kami ngamen sebelah nyebrang, sebelah selatan jalan kami ngamen sampai ke kampung-kampung sampai rumah. Terus malam minggu terus begitu bergantian. Dulu berapa Pak? Kalau penghasilan pengamen tahun itu? Tahun itu kami cuma dapat istilahnya ya bukan cuma ya, dapat 900 udah sudah banyak Mas. 900 rupiah? 1.100 sudah banyak. Itu soalnya kan 1.200 ini. sudah banyak. Kalau dihitung uang dulu sama uang sekarang beda ya? Wilayah Mas mungkin ya. Dulu udah dapat apa itu 900 itu? Udah untuk maam, udah rokok, udah pulang bawa sisa. Oh, Mungkin udah resik, udah bawa segitu gitu loh Mas untuk. tahun itu nongkrong di Malioboro tahun berapa? Itu kalau waktu di Malioboro itu sekitar tahun 80 berapa itu ya? 80-an ya. Berarti 80-an. sama komunitas Malioboro. Oh kami belum terbentuk Mas. Oh belum. Nah, waktu itu seperti KPJ apa itu nama-nama itu belum terbentuk Mas. Nah karena seringnya kan kami ngamen di Malioboro, nah kami ada yang yang memanggil kapan ngisi di salah satu radio. Nah kami diajak di salah satu radio Mas ngisi. Di mana Pak? Radio apa? Boleh saya sebut? Boleh. Arma 11. Oh Arma 11. Di situ musik kaki 5. Musik kaki 5 acaranya. Musik kaki 5. Belum ada KPJ belum. Itu jenengan Kami dengan teman membawakan lagu-lagu karya saya. oh gitu. Iya. Berarti pernah rekaman Pak? Ya cuma di Arma 11. Rekamannya nggak ada sekarang. Mungkin kalau radio mungkin masih tersimpan Mas. Oh gitu. Mungkin masih tersimpan. Data untuk apa itu Mas? Kasetnya. Kasetnya mungkin masih tersimpan tahun berapapun, hari, tanggal, jam mungkin masih tersimpan di Arma 11. Sampai sekarang itu belum maksudnya rekaman yang bentuk fisik atau bentuk digital Bapak belum punya? Oh belum. Karena sulitnya Mas ya waktu itu memang untuk menembus dunia rekaman memang sulit Mas, harus ada. Oh iya ya, dulu ya. Pernah ngajuin? Pernah saya ngajukan. Nah saya kebetulan dulu ketemu sama almarhum Gito Rolis Mas. Oh iya. Gimana ceritanya Pak? Waktu itu kan datang show di Jogja. Kami udah rampung, terus almarhum kan di mana baru berasa itu. Ngobrol-ngobrol santai. Setelah rampung saya sambut, saya minta tolong sama Bang Gito. Maaf Mas, Bang, kalau bawain lagu-lagu saya gimana Bang? Oh, gini Mas, saya harus ke Brodok Plaza Blok 2 D2. Aduh, kok rumit, aku harus ke sana. Mas saya person gini, oke, saya mau, oke saya tidak kan bisa enak. Maksudnya gitu. Oh iya. Kalau saya untuk berbelit-belit ke sana, aduh. Birokrasinya kan. Apa itu perjalanan itu birokrasi ya namanya. Waduh. Jadi malas saya Mas. Ditambah tahun-tahun itu kan memang kalau urusan sama artis apalagi sama artis ya. Ya memang rumit Pak. Rumit ya. Dia nggak kayak kita gini obrolan Pak. Mau nggak bawain lagu saya?
Mana lihat lagunya nggak gitu. Dulu nggak gitu. Harus melalui ini. Waduh. Nah terus itu tahun berapa ketemu Gito Rolis? Sekitar 8 berapa ya Mas Weda? 8 Iya, berapa? 80-an ya. Iya 80-an itu. Berarti pas Gito Rolis masih jadi rocker. Oh, masih sama Bang Ikang Fauzi itu. Oke. Ambil di Jogja itu. Terus apa lagi Pak yang bisa diceritakan pengalamannya waktu ngamen dulu? Pernah crash sama pengamen lain? Oh enggak, Gimana? enggak. Kami bersih. Kami saling mendukung lah. Jadi nggak pernah ada apa gesekan nggak ada. Jadi senang malam ada sana udah ada yang ngamen, ya udah kami ke sana. Jadi nggak ada. Dulu apa kalau komunitas zaman dulu sering ngumpul juga? Nggak pernah Mas, kami karena sanggar itu saya nggak pernah datangi. Jadi Berarti jenengan idealis. mungkin ya. Mungkin ya. Oke. Kalau lihat setelannya nih jenengan suka musik apa? Rock and roll Mas. Rock and roll. Nah, Apa musiknya apa? Apa band yang disenengin? Rolling Stone. Rolling Stone. Ah. Mick Jagger. Asik ya Mick Jagger. Berarti kalau tampil itu sambil joget-joget kayak Mick Jagger. Seperti itu. Oke, nanti kita suruh tampil lah Pak Tung nih. Gak apa-apa. Udah ada gitar 2, tinggal pilih yang mana. Tapi sebelumnya masih kita kulik lagi cerita-ceritanya. Jadi kita perdalam. Pak jenengan sama sekali dari awal sampai sekarang itu belum pernah punya usaha atau apa gitu, atau kerja di mana pengalaman? Oh, saya pernah ini Mas, bikin tas. Usaha sendiri atau? Usaha sendiri, gitu. bikin tas ya. Kebetulan ada teman kenalan bule. Nah, ada yang pesan berapa itu ya? Sekitar 100 lebih lah, 200-an itu. Ya saya bikin, jadi kurang lebih 1 minggu ekspor. Ekspor? Ya maksudnya kan ke luar negeri, yang karena yang pesan bule. Oh gitu. Londo. Itu buat continue atau cuma Enggak, sekali? cuma sekali. Kok saya tunggu-tunggu nggak ada pesanan lagi. Cuma saya melayani teman-teman dekat melalui, jadi teman ke teman gitu loh, tetangga ke tetangga. Tetangga ada yang dipesan, pernah saya bikin tas. Jahit. Tas apa? Itu tas dari Bisban yang kami rajut. Bis apa? Bisban itu kayak sandal itu loh Mas. Nah sandal itu kan ada Bisban itu. Oh, karetnya. Karet kain itu. Nah itu kami anyam. Bekasnya itu? Bukan, kami beli di toko kan ada ya roll warna itu. Kami beli satu roll ya warna-warni. Kami kami rajut ya. Dalamnya pakai spon dulu, baru itu kami rajut. Pakai talinya juga dari Bisban kami jahit, kami kelabang istilahnya. Abang, jadi oh cuman gitu. Nah, biasanya kayak gitu mah nilai jualnya tinggi. Iya. Dulu dibeli berapa sama orang mana Pak? Orang Australia apa? Ya Australia itu. Dibeli berapa waktu dulu? Waktu itu 200 itu sekitar ya 7.000 kali 200 sekitar 14 ya. 1.400.000. Ya sekitar itu. Tahun berapa itu? Itu 96. Ya banyak ya. Lumayan banyak itu maksudnya, banyak itu saya. Waduh. Ya banyak berarti. Iya. Kenapa nggak diterusin Pak? Ya karena tidak sebanding sekarang Mas. Saya biasanya bahan-bahannya beli sekian, kami saya total dengan harga penjualan ngepres. Nah, jadi enggak jadi seperti kayak kalau usaha kan harus ada laba ya. Nah itu labanya mungkin mepet. Sambil ngerokok boleh? Boleh ya. Santai. Jadi buat kalian para teman-teman sahabat-sahabat Kopi Pandan, Pak Tung ini adalah orang tua
Tapi profesinya dari kecil sampai sekarang itu profesinya manja. Oh monggo. Bukan ding, bukan manja ya, tapi orang bejo profesinya itu. Ya kan banyak loh Pak orang-orang yang sekarang itu kerja keras buat nikmatin hari tua. Nek jenengan udah dari lahir kayaknya enggak santai. Oh Mas, betul. Bahasa sekarang santuy. 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 Kok bisa gitu Pak? Jenengan punya pikiran nggak punya gairah untuk apa kerja atau gimana? Mungkin saya bisa dibilang pemalas. Mungkin saya bisa dibilang anak manja, orang manja. Mungkin saya bisa dibilang orang yang malas, itu tadi manja. Jadi nggak ada cita-cita. Kenapa? Maksudnya orang tua nggak pernah keras sama jenengan atau? Oh enggak, iya, nggak pernah. Saya jadi dibiarin aja gitu. Jenengan anak keberapa? Anak yang ini ragil. Oh, yang terakhir. Paling cilik. Berapa bersaudara jenengan? 2 Mas. Oh 2 ya. Terus kakaknya? Ada? Masih ada ya? Masih. Seniman juga? Enggak, dia sopir. Oh sopir. Terus apa lagi Pak yang mau bisa diceritain buat apa berbagi pengalaman sama teman-teman? Kalau saya sih untuk teman-teman yang sudah ada karya ya lanjutin aja. Jadi jangan patah semangat untuk berkarya. Itu sarannya ya. Iya. Jadi bagaimana coraknya, bagaimana syairnya terus disimpan, jangan sampai terbuang. Jadi boleh dibilang direkam karena kita manusia nggak lepas dari lupa. Kalau sekarang gampang Pak ngerekam. Oh ya. Zaman sekarang gampang, nggak kayak dulu. Mbak jenengan masih punya semua catatannya lagunya jenengan? Itu kebetulan kalau ada Mas, tapi cuma ini apa? Saya kan pakai ini Mas, kertas asal aja. Tapi ada. Iya masih ada. Masih ingat semua lagunya dari. Ya enggak semua sih, tapi ya sebagian. Masih ingat ya. Berarti jenengan mau nggak kalau misalkan apa kayak youtuber zaman sekarang nih, kalau misalkan live gitu misalkan di studio sini kita kasih fasilitas untuk jenengan berkarya biar bisa dilihat orang. Boleh Mas. Biar orang tahu gitu loh karya-karyanya Pak Tung itu kayak gimana. Boleh. Kan sayang Pak. Iya. Udah sekian. Nah ini kan apa ya, bukan satu kebetulan jenengan ketemu kami di sini kan. Terima kasih Mas, matur nuwun. Ya nanti biar diurus sama teman-temannya. Oke, kita lanjut. Sekarang Pak, sampai sekarang jenengan nggak ada punya keinginan cita-cita buat apa gitu anak cucunya besok apa ngajarin lagu-lagunya jenengan atau ngajarin tentang seni atau? Sudah saya amati ya, untuk anak-anak saya kan cuma seneng-seneng lagu aja sekarang. Jadi untuk lagu saya satu dua seneng apa gitu ya. Dan anak cucu masih SMP sama SD ya, nggak kenal lagu-lagu saya. Oke. Kalau anak saya yang barep. Ya siapa tahu kan nanti kalau kita bikinkan seperti itu, apa bisa buat warisan ke anak cucunya. Betul. Anaknya udah kerja semua? Udah kerja Mas. Cucunya masih kecil-kecil? SMP sama SD sama. Udah besar. 2 tahun sekarang. Ada yang anak ragil itu kan belum lama nikah, punya anak 2 tahun. Ya. Singkat sekali ya ceritanya, nggak kayak biasanya malam hari ini. Singkat sekali. Ya namanya seniman ya, kita nggak bisa mengarah ke sana ya. Sekarang buat Pak, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Kopi Pandan yang mungkin menonton, yang pikirannya lagi pusing
biar hidup itu nggak mumet kayak Pak Tung ini kan slow ya. Itu gimana Pak? Kita anu aja, nggak usah mikir oke, Nggak usah terlalu banyak mikir. nggak usah mikir yang oke. dipikirin. Yang dipikirin jangan banyak. Nggak usah. Nggak usah banyak mikir. Hidup nggak usah ditarget. Hidup nggak usah ditarget ya. Dan kita enjoy wae apa yang kita hadapi, kita jalani aja dengan senyum, sumeh, seneng, nyanyi. Nah, saya nggak bisa nyanyi. Ya rengang-rengang lah. Apa itu rengang-rengang istilah. Ada loh Pak, banyak yang nggak suka musik soalnya. ada. Itu hidupnya saya yakin itu agak ruwet kayaknya. Karena diburu dengan ini Mas, ego, emosi, ambisi. Nah, ego, emosi, ambisi. Orang yang nggak suka musik itu biasanya ego. Maaf loh nih, saya bukan orang yang tidak suka lagu atau musik, biasanya ego, ambisi, emosi ada dalam dirinya. Kita punya, tapi nggak dosisnya nggak begitu, persennya nggak begitu tinggi. Kalau yang orang nggak suka musik seperti itu Mas. Karena kalau misalkan dia pas emosi nggak ada penyaluran ya Pak. Kalau kita kan begitu emosi ya wis tinggal nyanyi akhirnya lepas. Sering. Oke, ya nanti kita coba bikinkan ya. Kita coba nanti sama grup Kopi Pandan nanti kita bikinkan acara buat Pak Tung sendiri. Terima kasih Mas. Nanti semoga yang mendengarkan bisa menikmati biar tahu juga karya-karyanya Pak Tung gitu. Oke. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat Kopi Pandan yang sudah menonton acara kita bincang-bincang kita malam hari ini. Salam sejahtera, salam damai, salam berkesenian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaya ngene to rasane dadi wong ra duwe kono rene ning piye aku meneng wae aku wega kaya kae kagel lemburinde duwe becing ngene wae urip saanande duwe aku wega mikir oke duwe pancen uang padha aneh luwe penting aku tetep sumeh luwe kaya ngene to rasane dadi wong ra duwe kono rene ning piye aku meneng wae aku wega kaya kae dadi lamburinde duwe becing ngene wae urip sak anane